Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Rizky Aziza akan mempresentasikan mengenai materi chapter 9 yaitu e-commerce, digital markets, and digital goods. Baik, pertama saya akan mempresentasikan mengenai e-commerce dan internet. Pengertiannya adalah tentang keaktifan digital untuk transaksi komersial antara organisasi dan individu. Kemudian, subpoin yang kedua adalah mengapa e-commerce berbeda. Ciri-ciri dari e-commerce sendiri adalah pertama yaitu ubiquity atau di mana-mana, yaitu tersedia di mana-mana, di kantor, di rumah, dimanapun via mobile. Kemudian ada global reach, artinya mencapai atau melintasi antar negara di seluruh dunia. Kemudian ada universal standard atau standar dunia, yaitu satu set teknologi standar internet standar. Berikutnya adalah richness. Ada fitur audio, video, dan pesan teks yang memungkinkan. Kemudian ada interactivity atau interaksi, yaitu cara kerjanya melalui interaksi dengan pengguna. Kemudian ada information density atau bobot info, yaitu menginformasikan tentang informasi biaya dan kualitas. Kemudian personalization atau customization, yaitu teknologi yang memungkinkan pesan personal menjadi terkirim untuk individu serta kelompok. Kemudian yang terakhir adalah social technology atau teknologi sosial, yaitu generasi konten pengguna dan jaringan sosial. Pada subbab yang ketiga kita akan membahas mengenai konsep kunci e-commerce. Di sini terdapat dua konsep kunci, yaitu digital market dan digital good. Pertama kita akan menjelaskan mengenai digital market, yaitu konsep intinya merupakan pelanggan dan pemasok dapat melihat harga yang dibebankan pada barang dan merasakan pasar digital menjadi transparan daripada pasar tradisional. Kemudian untuk digital goods sendiri merupakan barang dapat dikirim melalui jaringan sosial seperti video, film Hollywood, dan lain-lain. Bab bahasan yang kedua yaitu mengenai e-commerce, bisnis, dan teknologi. Pertama, kita akan membahas mengenai tipe e-commerce. Tipe e-commerce di sini ada 3 macam, yaitu pertama B2C atau business to consumer, yaitu melibatkan produk retail dan jasa individual untuk pembeli. Contohnya seperti barnesandnoble.com. Kemudian ada B2B atau business to business, melibatkan penjualan antara barang dan jasa untuk bisnis. Contohnya Sam Connect website. Kemudian C2C atau consumer to consumer, melibatkan pelanggan membeli langsung pada konsumen seperti eBay. Kemudian kita akan membahas mengenai model bisnis e-commerce. Yang pertama kita akan bahas mengenai portal. Contohnya seperti Google, Yahoo, MSN. Kemudian e-tailer, ya seperti Walmart. Kemudian content provider, yaitu mendistribusikan konten info seperti video, digital, musik, foto, dan teks. Kemudian transaction broker, yaitu proses transaksi pelanggan secara normal ditangani oleh orang lewat telepon atau email. Kemudian market creator, yaitu membangun lingkungan digital yang mana pembeli dan penjual dapat bertemu, memajang produk, mencari produk, dan menetapkan harga. Kemudian service provider,
yaitu menawarkan service online seperti Web 2.0, sharing foto dan situs online untuk backup data, semua merupakan service provider bisnis. Yang terakhir adalah community provider, yaitu membuat situs untuk lingkungan di mana orang-orang dapat bertransaksi kepentingan, men-share kepentingan, foto, video, dan menerima kepentingan info relasi atau hubungan. Subpoin bahasan yang ketiga adalah model pendapatan e-commerce. Terdiri dari 6 model, yaitu advertising revenue model, sales revenue model, subscription revenue model, premium revenue model, transaction fee revenue model, dan affiliate revenue model. Untuk advertising revenue model, perusahaan memperoleh pendapatan dari jasa advertising atau iklan. Kemudian sales revenue model, perusahaan memperoleh pendapatan dari penjualan barang, info, atau layanan pada pelanggan. Kemudian subscription revenue model adalah website yang menampilkan konten atau jasa pembebanan biaya web untuk akses beberapa atau semua basisnya. Untuk premium revenue model merupakan perusahaan menawarkan layanan atau konten gratis saat pengisian premi untuk fitur canggih atau khusus. Contohnya seperti Google menawarkan aplikasi gratis. Untuk transaction fee revenue model adalah perusahaan menerima biaya untuk mengaktifkan transaksi, dan affiliate revenue model merupakan website mengirim pada pengunjung website lain untuk rujukan biaya atau persentase pendapatan dari hasil penjualan lain. Contohnya, MyPoints membuat uang dari hubungan dengan perusahaan untuk konsumen potensial dengan mempersembahkan penawaran spesial pada member tersebut. Kemudian kita akan membahas mengenai Web 2.0, jaringan sosial dan kebijakan banyak orang. Web 2.0 sendiri merupakan jaringan sosial tempat pertemuan online di mana orang-orang dapat bertemu dengan temannya dan teman dari temannya. Situs jaringan sosial menghubungkan orang-orang melalui bisnis mereka atau hubungan personal, memungkinkan mereka untuk menambah teman untuk memimpin penjualan. Kemudian kebijakan orang banyak adalah ketika membuat situs di mana ribuan bahkan jutaan orang dapat berinteraksi melalui penawaran bisnis, perusahaan merupakan jalan baru untuk pasar dan pengiklanan, menemukan siapa yang suka atau tidak suka terhadap produknya. Argumen lain mengatakan bahwa sebagian besar orang dapat membuat keputusan yang baik tentang berbagai topik atau produk daripada seseorang yang bahkan komite kecil yang expert. Kemudian kita akan menjelaskan mengenai pemasaran e-commerce. Di sini ada social e-commerce dan jaringan sosial e-commerce. Social e-commerce merupakan sebuah ide dari jaringan sosial digunakan untuk menjabarkan hubungan offline. Kamu dapat menyambungkan social graph-mu sendiri atau jaringan dengan menggambarkan garis dari dirimu sendiri dengan 10 orang yang kamu ketahui. Untuk jaringan sosial e-commerce sendiri merupakan tingkatan paling mudah dan perusahaan melakukan percobaan berharap menemukan rumus untuk menang. Interaksi sosial dan sentimen dari pelanggan tidak selalu mudah untuk diatur, menyajikan tantangan baru untuk semangat perusahaan agar melindungi namanya. Berikutnya akan dibahas mengenai B2B e-commerce, efisiensi baru dan hubungannya. Untuk B2B e-commerce
Hak milik dari Electronic Data Interchange atau EDI merupakan 80% dasar dari e-commerce pada sistem utama. EDI memungkinkan komputer ke komputer untuk bertukar di antara dua perusahaan dengan transaksi standar seperti faktur, daftar muatan, jadwal pengiriman, order pembelian. Jika menggunakan display grafik multimedia dan fitur interaktif, maka akan dibagi menjadi 3, yaitu Private Exchange, Net Marketplace, dan Exchange. Private Exchange merupakan perusahaan besar melindungi websitenya untuk link pada pemasoknya dan kunci lain rekan bisnis, seperti grup pemasok VW, yang mana linknya Volkswagen Group sebagai pemasok. Kemudian Net Marketplace merupakan digital marketplace berbasis teknologi internet untuk bermacam-macam pembeli dan penjual. Sedangkan Exchange dimiliki secara independen oleh pihak ketiga sebagai net marketplace yang menghubungkan ribuan pemasok dan pembeli pada spot beli. Berikutnya kita akan membahas mengenai mobile digital platform dan mobile e-commerce. Pada mobile digital platform dan mobile e-commerce terdapat layanan e-commerce dan aplikasinya. 5 tahun terakhir, mayoritas internet di USA mengandalkan pada perangkat mobile sebagai perangkat utama untuk akses internet. Salah satunya dari m-commerce. M-commerce pertumbuhannya lebih cepat daripada e-commerce. Hal-hal yang mempengaruhi m-commerce adalah location-based service, banking dan financial service, mobile advertising and retailing, game and entertainment. Kemudian untuk membangun kehadiran e-commerce, terdapat 3 cara, yaitu piece of the site building puzzle, yaitu cara pertama, kamu harus sadar atau tahu mengenai area di mana kamu ingin membuat keputusan. Membangun tim untuk mensukseskan e-commerce, tim tersebut harus tahu kunci keputusan tentang teknologi, situs desain, dan info sosial yang akan diaplikasikan dalam situsmu. Kamu juga harus memutuskan tentang perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur telekomunikasi. Salah satunya memiliki kemampuan identifikasi kunci dari keputusan area yang kamu butuhkan untuk memikirkan tentang rencana proyekmu. Kemudian, bisnis yang objektif, fungsional, dan kebutuhan informasi. Yang terakhir, membangun website in-house atau outsourcing. Untuk membangun website in-house dan outsourcing terdiri dari 3 cara, yaitu keputusan membangun, keputusan menjadi hosting, dan pendanaan website. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.